Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kita sehat-sehat saja sehingga bisa belajar dengan baik di rumah masing-masing. Hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna, yaitu Al-Malik, Al-Quddus, dan Al-Aziz. Dalam Asmaul Husna ini yang akan kita pelajari lebih lanjut adalah mengenai lafal dari ketiga Asmaul Husna tersebut, yaitu Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Quddus. Yang kedua tentang artinya, dan yang ketiga adalah tentang cara meneladani atau melaksanakan sifat Allah Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Quddus tersebut. Kita mulai dari yang pertama, yaitu Al-Malik. Nah, bagaimana lafadznya Al-Malik ini? Lafadz Al-Malik terdiri dari beberapa huruf, yaitu alif, lam, mim, lam, kemudian kaf. Dibaca Al-Malik. Atau kalau di harokat yang terakhir Al-Maliku. Apa artinya? Artinya adalah yang maha merajai. Jadi kalau di film-film atau di cerita-cerita kita sudah pernah mendengar yang namanya raja sebagai pemimpin sebuah kerajaan atau negara, yang berarti memiliki kekuasaan yang dalam tanda kutip absolut, artinya dia adalah pemimpin tertinggi di sebuah negara atau kerajaan. Jadi itulah yang disebut dengan raja. Nah, maka Al-Malik yang memiliki arti yang maha merajai ini adalah lebih atau yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dan tidak ada tandingannya daripada raja-raja yang lain. Allah benar-benar memiliki kekuasaan yang benar-benar absolut. Nah, bagaimana cara meneladani sifat Allah yang maha merajai ini? Artinya kita tentu meneladani sifat Allah sebagaimana kemampuan kita sebagai manusia. Tidak harus menjadi raja di semua negara atau raja di tempat tertentu, tapi kita harus menjadi orang yang mampu menjadi dalam tanda kutip raja yang baik atau pemimpin yang baik. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama melaksanakan tugas kehidupan, khususnya pemimpin dengan sebaik-baiknya. Kita sebagai manusia memiliki tugas apa saja? Misalnya kita punya keluarga, maka kita sebagai kepala keluarga misalnya, maka kita punya kewajiban untuk memelihara kehidupan dan merawat istri dan anak kita. Kemudian misalnya lagi seorang siswa atau murid yang sedang sekolah, maka tugas kehidupannya salah satunya adalah belajar. Maka selayaknya jika kita ingin meneladani sifat Allah Al-Malik, maka kita harus melaksanakan tugas kita dengan sebaik-baiknya dengan belajar. Yang kedua, meyakini Allah sebagai pemilik alam semesta ini. Artinya karena Allah memiliki kekuasaan yang maha absolut, maka kita harus meyakini bahwa Allah benar-benar maha merajai. Tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi daripada Allah. Yang ketiga, bersikap rendah hati dan tidak sombong. Ketika kita mengakui bahwa Allah sebagai pemilik alam semesta ini, maka sudah selayaknya kita tidak
perlu sombong atau kita harus bersikap rendah hati, karena segala kekuasaan atau kepemilikan yang kita miliki ini adalah pada hakikatnya adalah hasil dari kekuasaan Allah. Yang keempat, merasa cukup dengan Allah. Artinya apa? Raja itu tidak atau kecil kebutuhannya terhadap orang lain. Maka semakin kecil tingkat kebutuhan kita atau ketergantungan kita kepada orang lain, maka semakin kita meneladani sifat Allah. Bukan berarti kita tidak boleh membutuhkan orang lain, bukan. Artinya ketika kita terlalu membutuhkan orang lain, maka kita bersikap bergantung. Padahal sebenarnya kalau kita mau kita tidak bergantung orang lain, tapi kita tetap menggantungkan diri terhadap orang lain, maka itu bukanlah sikap meneladani sifat Allah Al-Malik. Selanjutnya yaitu Al-Qudus. Nah, bagaimana lafadznya Al-Qudus ini? Nah, Al-Qudus pelafalannya terdiri dari sinnya ini keliru, ada di bawah. Intinya bahwa Al-Qudus ini terdiri dari beberapa huruf, yaitu alif, lam, qaf, dal, wawu dan sin. Maaf ya, sinnya ada di bawah. Nah, dibacanya adalah Al-Qudus. Artinya adalah yang maha suci. Artinya apa? Allah itu maha bersih dari segala kekurangan atau kelemahan. Nah, ketika kita tahu bahwa Allah memiliki sifat yang maha suci, maka bagaimanakah cara meneladani sifat Allah maha suci ini? Yang pertama yaitu selalu menyucikan diri, baik menyucikan diri secara fisik ataupun secara psikologis atau kejiwaan. Secara fisik misalnya, kita setelah makan sisanya kita buang ke tempat sampah, atau setelah bangun tidur kita membersihkan tempat tidur kita, atau waktu mandi kita gosok gigi, membersihkan diri dengan sabun dan sebagainya. Itu adalah contoh menyucikan diri secara fisik. Wudu itu juga salah satunya. Nah, bagaimana cara mensucikan diri secara kejiwaan atau psikis? Kita bisa belajar untuk menjadi orang yang sabar, pendirian. Kita berusaha untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh belajar dan lain sebagainya. Itu artinya menyucikan diri kita secara kejiwaan. Nah, selanjutnya yang kedua itu menerima kekurangan diri dan orang lain. Nah, ketika Allah adalah maha suci, maka kita harus mensucikan diri. Maka ketika kita menemui berbagai kekurangan atau kelemahan, maka kita harus menerima. Mengapa? Karena dengan menerima itu kita bisa melakukan introspeksi diri, kita bisa melakukan analisa terhadap berbagai kekurangan tersebut. Namun ketika kita menolak atau pura-pura tidak tahu dan sebagainya dan semacamnya, maka kita tidak akan bisa memperbaiki diri. Nah, yang ketiga yaitu sifat Al-Aziz. Apa artinya Al-Aziz? Al-Aziz, bagaimana lafadznya Al-Aziz? Lafadz Al-Aziz ini terdiri dari beberapa huruf, yaitu alif, lam, ain, za, ya, dan za lagi. Bagaimana membacanya? Bacaannya adalah Al-Aziz. Apa artinya? Artinya adalah yang maha perkasa. Artinya hampir sama dengan kuat. Artinya Allah berkuasa terhadap berbagai
alam semesta ini, termasuk kita, termasuk bumi, planet dan sebagainya, itu adalah atas dasar kekuasaan Allah. Itulah kekuatan Allah sehingga bisa dalam bahasa Jawa ngeramut alam semesta ini. Nah, bagaimana cara meneladannya? Yang pertama yaitu dengan tegar menghadapi cobaan dan tantangan hidup. Kita sebagai manusia yang perkasa, maka kita harus kuat dan tegar menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan, sehingga baik fisik ataupun kejiwaan kita akan semakin terasah untuk menghadapi berbagai cobaan dan tantangan hidup. Yang kedua, menghindari ketergantungan terhadap orang lain. Semakin kita mandiri, semakin kita kuat. Misalnya ketika ada ujian atau tes tulis di sekolahan, di kelas pada suatu mata pelajaran tertentu, maka upayakan kita untuk belajar di rumah, kemudian di sekolahan kita tidak sampai menyontek teman kita. Nah, itu adalah salah satu upaya untuk menghindari ketergantungan terhadap orang lain. Yang ketiga, memiliki integritas tinggi. Integritas itu artinya adalah teguh memegang prinsip. Jadi ketika kita mendapat cobaan entah dari orang lain atau bahkan dari diri kita sendiri, maka ketika kita memiliki integritas tinggi, maka insya Allah kita akan mampu menghadapinya dengan baik. Nah, mengapa? Karena cobaan tersebut tidak mampu menggoyahkan prinsip hidup kita, bahkan keimanan kita sekalipun tidak akan goyah. Demikian anak-anak, apa yang bisa saya sampaikan hari ini tentang Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Qudus, dan Al-Aziz. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.